Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, pagi ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk berada berlama-lama di rumah Allah Ta'ala. Masih Allah jadikan kita sebagai seorang hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita, baginda nan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami dimuliakan Allah, kita lanjutkan belajar dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang lampau kita sudah sampai membahas tentang ada seorang wanita dari negeri Juhainah yang kemudian dia menghadap kepada Rasulullah mengadukan tentang perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Apa maksiat yang dia lakukan? Yaitu dia berzina. Lalu ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah menyuruh ayahnya untuk tetap berbuat baik kepadanya. Dengan cara apa? Yaitu ketika dia hamil, dia tak langsung dirajam ketika itu, tapi biarkan anaknya lahir terlebih dahulu. Kenapa? Karena anaknya tersebut tidak berdosa. Yang berdosa itu siapa? Yaitu ibunya yang berzina dengan lelaki yang tidak halal baginya. Lalu setelah dia melahirkan, baru kemudian ditegakkan hukuman rajam bagi dia. Dia didera sampai mati. Lalu kemudian di ujung hadis Nabi katakan, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bersungguh-sungguh dalam bertobat.
Lalu kemudian kata Nabi, lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasi'athum. Kalaulah tobatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup rasanya untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyolatkannya, maka kemudian Umar pun protes kepadanya. Umar, wahai Rasulullah, dia berzina ya Rasulullah. Lalu kemudian ketika dia mati, kemudian kok engkau solatkan pula dia. Artinya Umar tidak suka kepada orang yang berbuat maksiat. Lalu kemudian barulah Nabi katakan, aku menyolatkan dia, seakan-akan makna bahasanya itu, ayah bunda, makna dari hadis itu, aku menyolatkan dia itu kenapa? Karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalaulah dibagi tobatnya itu kepada 70 penduduk Madinah, maka itu cukup untuk dibagikan kepada mereka. Maka ayah bunda, dari hadis ini kemudian kita tahu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya apa? Begitu beratnya hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut. Maka dalam hal ini dia berzina padahal dia telah menikah, maka tak ada hukuman yang paling pantas bagi orang yang telah menikah masih berzina, melainkan dia dirajam sampai mati. Maka dalam syariat Islam ayah bunda, ada beberapa orang yang halal darahnya. Siapa saja dalam syariat Islam orang yang halal darahnya? Yang pertama yaitu orang yang membunuh dengan sengaja. Yang kedua siapa? Orang yang murtad dari agama. Dan yang ketiga mereka yang menghina agama. Dan yang keempat mereka yang berzina padahal sudah menikah. Dan terakhir yang kelima mereka yang mendatangi sesama jenisnya. 1 membunuh dengan sengaja, 2 murtad, 3 apa tadi Bu? Yang ketiga apa? Yang ketiga menghina agama, yang keempat dia berzina padahal telah menikah, dan yang kelima yaitu dia mendatangi sesama jenisnya. Maka dari yang saya pahami ayah bunda dimuliakan Allah, untuk 3 yang pertama ini masih ada rahmat Allah di situ. Tapi untuk 2 yang terakhir itu tak ada rahmat Allah. 3 yang pertama ada rahmat Allah, 2 terakhir tak ada rahmat Allah. Maksudnya apa? Ketika 3 orang pertama halal darahnya dalam syariat Islam, lalu kemudian ketika ada orang membunuh, contohnya dia dikisos, rahmat Allah berlaku di situ. Apa dianya? Ketika dia dikisos, dipenggal lehernya contohnya, maka berkaitan dengan hukuman bunuh, Nabi pernah berkata, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah atau qatlah, apabila kamu membunuh, baik-baiklah membunuh itu. Hendaklah kamu tajamkan alat sembelihannya. Itu rahmat Allah. Tajamkan alat sembelihannya, sehingga ketika alat sembelihannya itu tajam, ketika ada orang yang dia dipenggal lehernya sehingga dia cepat mati dan tak merasakan sakit yang lama. Itu rahmat Allah yang saya maksud. Tapi ketika orang melakukan dosa yang dikerjakan oleh apa yang ada antara pusat dan lutut, seperti orang ini, dia berzina padahal telah menikah, tidak ada rahmat Allah yang saya pahami di situ. Di mana tak adanya? Bunda dimuliakan Allah, dikubur separuh badannya lalu kemudian dia dilempar berkali-kali. Boleh dengan mengambil batu yang besar, sekali hempasan pecah kepalanya langsung mati dia boleh? Tidak boleh. Tidak dengan batu yang besar, tidak dengan batu yang terlalu kecil. 100 contohnya lemparan, mati dia, selesai perkara. Tapi kalau sekiranya belum mati dia dengan yang ke-100 contohnya, selesai? Belum lagi, tambah lagi. Maka kemudian ayah bunda dimuliakan Allah, tidak ada air yang paling menjijikkan dalam syariat melainkan air yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Tidak ada rahim yang paling menjijikkan dalam syariat melainkan rahim yang tertumpah sebelum terjadinya lafaz ijab dan qabul. Nah ayah bunda, kita lanjut hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat nan mulia namanya Abdullah bin Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas Allah meridhai mereka berdua,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna libni adam wadiyan min zahabin, kalaulah anak Adam itu Allah berikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, ahabba ayakuna lahu wadiyan, dia masih berharap untuk mendapatkan lembah yang kedua. Sudah dia dapatkan emas yang sudah dia dapatkan emas yang lembah yang dipenuhi dengan emas, dan manusia itu masih dia berharap untuk mendapatkan lembah yang berikutnya lagi. Walayyamla'u fahu illat turab, dan keinginannya itu takkanlah berhenti sampai nanti mulutnya itu dipenuhi dengan tanah. Maksudnya sampai dia mati, dah mati nanti barulah berhenti keinginan dia untuk berharap mendapatkan satu lembah berikutnya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Kata Nabi, kalaulah anak Adam diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, maka anak Adam itu masih berharap dia untuk mendapatkan satu lembah lagi, dan keinginan itu baru akan berhenti kapan? Ketika mulutnya itu sudah dipenuhi dengan tanah, ketika dia telah meninggal dunia. Maka kemudian di ujung hadis Nabi katakan, dan Allah akan menerima taubat bagi siapa yang mau bertobat. Apa kaitannya ayah bunda dimuliakan Allah, dia berkeinginan untuk mendapatkan satu lembah lagi yang dipenuhi dengan emas dengan taubatnya? Kaitannya ayah bunda dimuliakan Allah, orang kadang-kadang untuk mendapatkan harta yang banyak itu, kadang-kadang saking kuatnya keinginannya untuk meraihnya, sering kadang-kadang manusia tak hirau lagi dengan pantangan dan larangan, sehingga obsesi dia untuk mengumpulkan harta yang banyak itu, lupa dia akan pantang dan larangan, berdosa dia dalam mengumpulkan hartanya itu, sehingga dengan dosanya itu selagi dia kemudian mau bertobat, Allah mau menerima taubatnya. Maka ayah bunda, di antara orang yang menjadi di antara manusia yang dia bisa dikatakan sebagai budak dunia, kapan dianya ketika itu akan menjadi budak dunia? Setidaknya ada 3 hal. Berapa bu? 3 hal. Ada 3 hal, apabila 3 itu ada pada diri seorang hamba, dapat dipastikan dia telah menjadi budak dunia. Obsesinya hanya dunia saja. Mana dianya yang 3 itu? 1, amal ibadah yang dia lakukan tak lagi karena Allah tapi karena dunia. Ini orang dapat disebut sebagai budak dunia. Yang kedua apa? Ketika kewajibannya mencari dunia membuat dia tak hiraukan, membuat dia lupa akan tugas dan kewajibannya terhadap yang lainnya. Ini budak dunia. Yang ketiga siapa? Orang yang semangatnya mencari dunia membuat dia tak hiraukan lagi mana yang pantang, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. 3 ini kalau ada pada diri seorang manusia, dapat dikatakan dia sudah menjadi hamba atau budak dunia. 1 apa tadi bu? 1 apa? Amal ibadah yang dia lakukan tak lagi karena Allah tapi karena dunia. Betapa banyak orang beribadah, barangkali kita terjadi dalam kehidupan kita. Semestinya beribadah karena Allah, tapi kadang-kadang ibadah kita itu karena dunia. Mana contohnya? Memang rajin sholat tahajud, tapi sholat tahajud itu bukan lillah, tapi agar jabatan naik,
agar karirnya meningkat. Sholat tahajudnya tidak karena Allah, tapi demi karirnya. Betapa banyak orang bersedekah, tapi sedekahnya bukan karena Allah, tapi sedekah yang dia keluarkan itu agar kembali lagi kepada dia dalam bentuk yang berlipat ganda, agar dia jadi orang yang kaya. Motivasi sedekahnya itu bukan karena Allah, tapi agar menjadi orang yang kaya. Memang rajin sholat duha, tapi sholat duhanya bukan karena Allah, tapi agar usahanya maju, dagangannya laris, dan seterusnya. Budak dunia. Tidak boleh. Ibadah semuanya harus karena Allah. Abdullah ibnu Mubarak, dia pernah ditanya, wahai Syekh, engkau kan sering berjumpa dengan sahabat Nabi, betul? Wahai Syekh, apa kebiasaan sahabat Nabi itu? Ibnu Mubarak menjawab, sahabat Nabi kebiasaannya mereka suka baca Al-Quran. Oh, wahai Syekh, bagaimana kondisi sahabat kalau baca Al-Quran? Dijawab oleh Ibnu Mubarak, sahabat itu kalau sudah ngaji sering berlinang air mata di pipinya. Wahai Syekh, tangisan sahabat itu biasanya akan semakin sulit dibendung, sulit ditahan kalau sudah berjumpa dengan surat atau ayat apa? Ibnu Mubarak menjawab, tangisan sahabat akan sangat sulit dibendung ketika mereka berjumpa dengan surat Hud ayat 15 sampai ayat 16. Surat apa ya Bunda? Hud ayat keberapa? Ayat 15 sampai ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wazinataha, dan semua perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami berikan, akan kami cukupkan kepadanya semua apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubkhasun, sedikit pun mereka itu tak akan kami rugikan, kata Allah. Tapi ingat, mereka yang beramal karena dunia tadi, laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu kelak di yaumil kiamah tak akan mendapatkan apa-apa illan nar, kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus sudah kebaikan yang pernah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia segala amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Tengok tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini nanti ayah bunda. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kebetulan yang meriwayatkan hadis ini juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dikenal satu di antara sahabat yang sangat menguasai ilmu takwil ataupun tafsir. Karena Nabi pernah berdoa untuk Ibnu Abbas. Apa doa Nabi untuk Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Banyak-banyak bacakan doa ini kepada anak cucu kita nanti ayah bunda. Dapat anak, doakan mereka. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Coba sama-sama ayah bunda. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang pernah Nabi panjatkan kepada Allah, ditujukan untuk siapa?
Abdullah bin Abbas. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas, fahamkanlah dia dalam urusan agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah dia dalam bab takwil ataupun tafsir. Maka apa kata Ibnu Abbas berkaitan dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 tadi? Siapa saja yang melakukan amal soleh, sebutlah amalnya. Mau dia solat 5 waktu, mau dia solat tahajud, mau dia puasa. Apabila amal yang dia lakukan itu karena dunia, maka Allah akan katakan kepadanya, semua keinginanmu dari amal yang engkau lakukan itu akan aku berikan, kata Allah. Kamu tak akan kami rugikan, tapi ingat kamu nanti di akhirat tak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Kenapa sahabat menangis berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 itu? Karena sahabat khawatir, sahabat takut jangan-jangan nikmat dunia yang mereka dapat itu karena mereka salah dalam beribadah. Salahnya di mana? Yang semestinya niat karena Allah, tapi ketika itu dia niatnya karena dunia. Makanya hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan Allah akan membalasi amal seseorang itu tergantung dari niatnya itu. Lanjutan hadis apa? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah demi menghadapkan redha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul. Sebaliknya, siapa yang berhijrah, hijrah itu kan ibadah. Siapa yang berhijrah demi dunia atau demi ingin menikahi seorang wanita yang dia cinta, asbabul wurud hadis innamal a'malu binniyat itu, ayah bunda, kalau Al-Quran kan asbabun nuzul, sebab turun ayat. Kalau hadis asbabul wurud, sebab Nabi menyampaikan satu hadis. Dulu ada sahabat yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, motivasinya karena jatuh cinta dengan seorang wanita Madinah yang bernama Ummu Qais. Siapa namanya, Pak? Ummu Qais. Orang hijrah bersabung nyawa, berhabis harta karena Allah Ta'ala. Ini orang hijrahnya karena apa? Demi mendapatkan wanita yang dia cinta yang bernama Ummu Qais tadi. Makanya kemudian seakan-akan Rasulullah marah kepada ini. Kok bisa ente seperti itu? Orang berhijrah karena Allah, ente hijrah karena Ummu Qais. Makanya dia disebut muhajir Ummu Qais. Kenapa Allah marah kepada orang yang beramal karena dunia? Setidaknya karena dia telah mengingkari janji yang telah dia buat dengan sang penciptanya. Apa janji yang telah dia buat? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hajiku, umrohku, hidupku, bahkan sampai matiku lillah, untuk Allah katanya. Tapi ketika dia beramal, tidak lagi karena Allah, tapi karena apa? Karena dunia. Nih ciri budak dunia yang pertama. Yang kedua apa? Kewajibannya mencari dunia membuat dia lupa akan tugas dan tanggung jawab terhadap yang lainnya. Ini kadang-kadang banyak terjadi pada diri kita lelaki, Pak. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Kita ini bukan mesin pencari uang yang 24 jam hanya sibuk mengurus uang, cari duit, ini itu segala macam. Ndak. Ingat, jangan sampai kewajiban kita, dunia itu penting, tapi dunia itu bukan di atas segalanya. Jangan sampai karena sibuk cari dunia, lupa akan tugas dan tanggung jawab terhadap yang lainnya. Apa contohnya? Terlalu sibuk cari dunia, ndak ada waktu untuk sholat berjamaah. Terlalu sibuk untuk cari dunia, jangankan sholat berjamaah, sholat 5 waktu pun sering lupa. Terlalu sibuk cari dunia, kadang-kadang tak ada kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu.
Terlalu sibuk mencari dunia, kadang-kadang tak ada kesempatan untuk membimbing anak istri di rumah. Terlalu sibuk mencari dunia, tak ada kesempatan untuk mengajarkan anak bagaimana sholat dengan baik, baca Al-Quran dengan benar. Tak ada kesempatan untuk mengingatkan anak perempuan bagaimana berbusana yang semestinya. Maka ingat, khususnya kita bapak-bapak ini saya juga mengingatkan diri saya. Ketahuilah Bapak Ibu yang kami cintai, kesuksesan kita seorang lelaki tolak ukurnya tak hanya dilihat ketika kita dapat mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tolak ukurnya tak hanya dilihat ketika kita dapat memiliki gelar sepanjang-panjangnya. Kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tolak ukurnya tak hanya dilihat di waktu kita dapat memiliki jabatan yang setinggi-tingginya. Tapi ketahuilah ayah, ibu, orang tua kami yang kami muliakan, kesuksesan kita sebagai seorang lelaki tolak ukur yang paling utama adalah ketika kita dapat menyelamatkan anak istri keluarga kita di dunia sampai nanti semuanya berkumpul dalam surganya Allah Ta'ala. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa arti duit banyak, gelar panjang, jabatan tinggi tapi anak pecandu narkoba? Apa arti jabatan tinggi, duit banyak, gelar panjang tapi anak PLT bahasa Ustaz Somad? Apa itu PLT? Pecinta lubang tai. Kasar sekali Ustaz. Memang itu yang saya dengar dari Ustaz Somad. Alasan beliau dia sebutkan sedemikian rupa, kenapa? Supaya nanti perbuatan hina itu ketika diperhalus bahasanya, supaya dia tidak menjadi pekerjaan yang dianggap mulia oleh kebanyakan orang. Apa guna? Awak mati, duit banyak tapi anak tak pandai baca Yasin. Apa arti duit banyak, rumah besar, kita mati tapi anak tak pandai mengkafani kita? Rugi tak tu ayah bunda? Rugi. Kenapa? Karena obsesi dia selama hidup demi kepentingan dunia yang sifatnya sementara. Lalu yang ketiga, budak dunia itu siapa? Orang yang semangatnya mencari dunia membuat dia lupa, membuat dia tak hirau lagi mana yang pantang, mana yang larangan. Inilah poinnya nih ayah bunda. Orang kadang-kadang karena terlalu sibuk mengumpulkan harta, ingin harta sebanyak-banyaknya, lupakan pantang dan larangan. Sogok menyogok hajar saja, suap menyuap lantak saja, riba kunyah-kunyah saja, sikut kanan sikut kiri menjatuhkan orang tak masalah. Terlalu semangat mencari dunia, tamak dia dengan dunia sehingga dia lupa akan mana yang pantang, mana yang larangan. Demi dunia, demi mendapatkan harta yang melimpah, terlalu tamak dengan dunia, tidak diperhatikan lagi batasan-batasan syariat. Sogok menyogok, padahal dia tahu la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap. Allah melaknat penyogok dan orang yang menerima sogok. Tak apa-apalah Pak Ustaz, sekalipun awak sogok nanti Pak Ustaz, nanti awak banyak-banyak bersedekah Pak Ustaz. Dia kira dengan dia banyak bersedekah, lalu kemudian dosa sogoknya itu akan digugurkan Allah Ta'ala. Ingat hadis Nabi yang dulu pernah kita baca, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kepada para nabi dan para rasul. Apa perintah Allah kepada rasul yang itu juga diperintahkan kepada orang beriman? Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah olehmu yang baik-baik dan buatlah olehmu yang baik-baik. Tuh perintah kepada rasul. Perintah kepada orang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik rezeki yang telah kami titipkan kepada kamu.
ujung hadis ada cerita yang disampaikan oleh Nabi. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Nabi menyebutkan kisah seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Kondisinya rambutnya kusut, badannya bermandikan dengan debu. Dia tadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Rabb, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Wa mat'amuhu haram. Sementara itu kata Nabi, yang dia makan yang haram. Wa malbasuhu wa mashrabuhu haram. Sementara yang dia minum yang haram. Wa malbasuhu haram, sementara yang dia pakai yang haram. Wa ghuzziya bil haram, sementara dia dikenyangkan dengan segala sesuatu yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Artinya kalaulah doa tak diterima, jangan harap puasa sedekah kan diterima. Kalaulah doa tak diterima, jangan harap haji kita kan diterima. Habis pun harta kita untuk bersedekah, hitam pun dahi kita ini karena saking lamanya sujud solat tahajud, berkali-kali pun naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu ibu-ibu Haji Muhyiddin yang tukang bubur naik haji itu? Artinya apa? Seluas samudra pun amal soleh kita, menyentuh pintu langit pun kebaikan kita, selagi kita makan yang haram, minum makai yang haram, semuanya sia-sia, hampa, tiada berguna di sisi Allah. Tapi apalah daya, terlalu tamak dengan dunia, lupa mana yang pantang, mana yang larangan. Sogok makan saja, riba santung saja, riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Riba 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba. Ayyangkihar rajulu ummahu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya, sama dengan seorang perempuan yang berzina dengan ayah kandungnya. Berzina saja lelaki biasa dengan wanita biasa itu kabair, dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ibu, dengan ayahnya. Semakin ringan atau semakin berat tuh dosanya, ayah bunda? Semakin, tak usah dibayangkan azab yang berat, azab yang ringan saja kita tak mampu. Nabi katakan seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil kiamah kelak akan ditaruh bara api yang sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Hari ini silahkan tak percaya, tapi akan datang masanya kita akan percaya. Hari ini dunia nyata, sementara akhirat hanyalah cerita. Akan datang masanya di mana akhirat nyata, sementara dunia tinggal cerita. Surat Sajadah yang selalu kita baca setiap hari Jumat, ayat yang ke-12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah engkau melihat betapa para pendosa ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala, nakisu ru'usihim, mereka akan tertunduk malu, tak sanggup angkat kepala. Karena mereka pendosa, maka tempat yang paling layak tentunya dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka, Allah perlihatkan neraka terlebih dahulu. Ketika mereka nengok neraka, Rabbana absarna, ya Allah, hari ini dah kami tengok mana yang neraka tu ya Allah. Wasami'na, hari ini dah kami dengarkan pula ya Allah.
Tidak sanggup rasanya ya Allah, farjana, tolong kembalikan kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihah, kami akan beramal soleh ya Allah. Takkan lagi suap menyuap, takkan lagi berjudi, takkan lagi memakan harta riba. Inna muqinun, karena hari ini kami benar-benar sudah yakin. Melihat saja tak sanggup, mendengar saja tak kuasa, apalagi dicampakkan ke dalam neraka. Saking tamaknya manusia dengan dunia, dengan harta, sehingga abai dia akan pantang dan larangan. Tapi ujung hadis mengatakan, wa yatubullahu ala man taba, Allah akan senantiasa menerima taubat bagi siapa saja yang mau bertaubat. Jadi kalau ada harta-harta kita dapat dari yang haram, dikumpulkan dari yang haram, jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadukan. Karena sebelum hadis kan banyak. Intinya seluas samudra pun dosa yang kita lakukan, menyentuh pintu langit maksiat yang kita kerjakan, selagi kita bersungguh-sungguh bertaubat, Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, kata Allah, wahai anak Adam, kalaulah kalian datang kepadaku dengan mengadukan dosamu, yang mana dosamu sampai ke 7 lapis, ke langit yang ke-7. Wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan mengadukan dosamu, yang dosamu itu sampai ke 7 lapis bumi, engkau kadukan dosa demi dosamu kepadaku, lalu kemudian summastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartulak, akan aku ampuni, wala ubali, sedikit pun aku tak peduli, kata Allah. Aku tak peduli dengan berapapun banyak dosa maksiat yang engkau lakukan, yang penting engkau mau bertaubat. Hadis terakhir ayah bunda dalam bab taubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Melihat apa? Ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannah. Melihat 2 orang yang membunuh antara satu dengan yang lainnya, tapi kemudian dua-duanya tetap masuk ke dalam surga. Ada 2 orang saling membunuh, tapi keduanya pada akhirnya masuk ke dalam surga. Kok bisa? Padahal kita tahu ayah bunda, membunuh tadi termasuk dosa besar. Resikonya apa tadi? 1 orang yang halal darahnya tadi apa? Orang yang membunuh dengan sengaja, kan halal darahnya. Dalam syariat Islam ayah bunda, nyawa seorang manusia itu begitu sangat berharga, sehingga kemudian Al-Quran katakan, wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh 1 orang, maka dosanya sama dengan dia membunuh semua orang. Begitu beratnya resiko melenyapkan nyawa seorang manusia. Jangankan membunuh orang, memfitnah saja tidak boleh. Sehingga Al-Quran katakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada membunuh. Makanya ayah bunda, itu kilometer 50 itu berat pertanggungjawabannya tuh. Kilometer 50 tuh berat pertanggungjawabannya. Ayah bunda dimuliakan Allah, hari ini orang dengan kehebatan dia, dengan kecanggihan teknologi yang dia kuasai, alat-alat bukti mungkin bisa dia lenyapkan, ya kan? Dihapusnya alat-alat bukti,
dibuangnya alat-alat bukti, sehingga dia selamat dari hukuman manusia, tapi dari hukuman Allah dia tak akan pernah selamat. Yauma tublas sarair, akan datang hari di mana semua yang kita sembunyikan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang luput dari ilmu Allah taala. Maka kata pepatah orang tua kita, sehebat apapun kita menyembunyikan bangkai, akan tercium juga. Lambat laun akan tercium juga, terbuka juga. Kalau di dunia tak terbuka, di akhirat nanti ditampakkan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua orang yang membunuh satu dari yang lainnya, kemudian dia masuk ke dalam surga. Kok bisa? Yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Dia ini berperang di jalan Allah sehingga dia terbunuh. Summa yatubullahu alal qatil. Lalu kemudian orang yang membunuh, terjadi perang nih Pak. Perang nih. Perang di jalan syariat. Lalu ketika terjadi perang, ada orang yang membunuh seorang muslim. Contohnya bapak, meninggal bapak ketika saya bunuh di medan jihad contohnya. Bapak syahid. Lalu kemudian saya yang membunuh tadi masuk Islam saya, atau saya bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuslim. Orang yang membunuh di dalam perang tadi itu, setelah dia bunuh seorang Islam yang muslim tadi, dia syahid di jalan Allah, sekarang yang membunuh tadi masuk Islam dia, bertaubat dia, lalu kemudian berperang lagi dia, mati dia, fayastashhadu, lalu kemudian dia mendapatkan pahala syahid. Jadi intinya apa? Dengan dia bertaubat kepada Allah, masuk dia ke dalam agama Islam, berperang juga dia, ujung-ujungnya dia mati juga, maka itulah yang kemudian yang mengundang datangnya rahmat Allah kepadanya. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Yang terbunuh dan yang membunuh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, selesailah sudah. Ini saya jelaskan sedikit ayah bunda. Yadhakullah, Allah tertawa. Ini kadang-kadang jadi masalah. Berarti Allah itu tertawa ya Ustadz ya. Kalau dari hadis kita tengok maknanya memang seperti itu. Tapi pertanyaannya, macam mana tertawa Allah itu? Ini yang kemudian banyak orang membahasnya. Tidak perlu dibayangkan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita bayangkan Allah itu tertawanya seperti kita tertawa, lalu kemudian kembalikanlah kepada ayat laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bayangkan Allah seperti makhluk, berarti kita setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun dari langit, Allah turun dari arsy katanya menuju langit dunia. Ada yang mengatakan nuzulnya itu turun hakikat. Ya benar-benar Allah itu turun. Berarti kalau Allah turun, Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, kurang jadinya. Allah jauh dari segala yang kurang. Maka sekali lagi ayah bunda, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh disamakan antara khalik dengan makhluk. Ayah bunda dimuliakan Allah. Selesai sudah bab yang kedua, yaitu tentang taubat. Kesimpulannya ayah bunda dimuliakan Allah, tak ada gading yang tidak retak. Semua kita pernah bersalah. Kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya selagi ada waktu dan kesempatan, jangan ditunda-tunda untuk bertobat kepada Allah ta'ala. Karena satu di antara perbuatan iblis ayah bunda, iblis akan berusaha membuat
kalau ada orang ingin bertobat, dibuatnya orang itu menunda-nunda tobatnya. Sehingga ketika dia tunda-tunda tobatnya, kemudian ajal pun datang, sehingga dia ketika ajal pun datang, maka kemudian dia bertobat ketika itu. Ketika ajal datang dia bertobat, masih berguna tobat kita? Tak lagi guna, tak ada lagi guna tobat ketika ajal sudah datang menjemput kita. Maka badiru, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu zat yang maha pengampun, Allah itu zat yang maha menerima taubat demi taubat hambanya. Jangan ditunda-tunda. Ayah bunda dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan nafsi atau gaji atau gaji anak kaitannya dengan mendapatkan itu tadi kan secara umum. Terus yang kedua, kita tahu berita itu salah satunya misalnya atau sebenarnya apa batasan yang dikatakan kita? Yang pertama berkaitan dengan sogok menyogok. Ada kasus, Ustadz, saya memasukkan anak saya sekolah di sini, perusahaan ini dan seterusnya. Lalu ketika saya memasukkan di suatu tempat, lalu kemudian saya menyogok, ada aktivitas suap menyuap, sogok menyogok di situ. Lalu apakah hasilnya nanti diridhoi Allah? Lebih kurang begitu. Halal tak hasilnya? Maka dari yang saya pahami, mudah-mudahan pemahaman saya tidak salah, tapi nanti coba juga lah kita bertanya kepada guru-guru kita yang lainnya. Dari hadis yang kami paparkan tadi, hadis Nabi yang mengatakan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tak akan menerima kecuali yang baik-baik. Artinya apa? Sogok menyogok itu haram. Maka hasil dari perbuatan haram tetap haram. Maka berapa lama dia bekerja di situ? 10 tahun, 50 tahun. Yang awalnya didapat dari suap menyuap, sogok menyogok, maka selama itulah dia mendapatkan hasil yang haram. Yang dia makan yang haram, yang dia minum yang haram. Itu ya dari yang saya pahami ya. Ini yang pertama. Tapi lagi-lagi coba jugalah ditanyakan kepada guru-guru kita yang lainnya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua tadi riba. Kita pergi ke bank, lalu kemudian ada penambahannya di situ. Faman zada awistazada fahuwa riba. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, itulah yang disebut dengan riba. Atau hadis yang lain Nabi katakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadaian, biasanya kalau kita meminjam itu kan ada yang digadaikan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadaian yang diambil manfaatnya itu juga riba. Kita utang 100 juta, baliknya 120 juta, itu riba. Oh, saya tengok katanya di bank syariah enggak riba apa Ustaz? Padahal saya tengok itu kan bertambah. Maka dari yang saya tahu di bank syariah itu tidak ada ribanya. Kok tidak ada ribanya? Karena bank syariah itu dia tak pernah memberikan pinjaman uang. Bank syariah itu hanya pembiayaan saja. Mana contohnya? Ibu pergi ke bank syariah. Dari yang saya pahami ya, bunda, ibu butuh duit pergi ke bank. Setidaknya nanti ditanya, ibu butuh duitnya itu apa? Saya butuh nak beli mobil, saya nak beli rumah. Maka orang bank nanti pergi dia ke dialer. Pergi dia ke dialer, dibelikannya mobil, dibelikannya motor. Lalu setelah dibelinya, contohnya dibelinya di situ 100 juta. Lalu kemudian ketika dia jual kepada ibu nanti 120 juta. Dalam tempo 2 tahun contohnya. Kemudian ibu cicil, di situ tak ada ribanya.
itu halal karena dia bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Atau saya lanjutkan sebentar ya, takut saya lupa. Saya lanjutkan sedikit. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadaian yang diambil manfaatnya juga itu ada ribanya. Contohnya kita yang di kampung yang sering terjadi saya tengok, gadaikan sawah. Berapa lama menggadaikan sawah? 10 tahun. Yang terjadi di kampung kita selama 10 tahun seakan-akan sawah itu sudah berpindah tangan. Padahal sawah ini yang namanya gadaian hanya sekedar jaminan. Tapi lagi-lagi yang terjadi apa? Selama 10 tahun kemudian sawah itu dikelola, padahal hidup saya dari sawah itu. Makanya di kampung sulit orang menebus gadainya. Kenapa? Barang yang digadaikan itu diambil alih. Sudahlah nanti duitnya kembali, kemudian dia pun ambil manfaat dari sawah tadi. Itulah dianya. Setiap gadaian yang diambil manfaatnya itu adalah riba. Makanya Bunda ingat baik-baik, kalau itu terjadi pada diri kita, mau sawitkah yang digadaikan, mau gotahkah yang digadaikan, mau mobilkah digadaikan, ibu gadaikan mobil ibu ke saya, mobil Avanza, saya pakai untuk travel. Nah ya kan? Saya pakai untuk travel, saya ambil manfaat dari mobil yang digadaikan kepada saya. Tidak boleh, itu riba. Ada penambahan di situ, riba. Hati-hati. Oh Ustaz, ini transaksinya sudah berlangsung, selagi bisa dirubah. Ittaqullaha mastata'tum, selagi kamu bertakwalah kamu kepada Allah dengan segenap daya upayamu. Ini yang paling pentingnya, kita yang memberikan gadai. Kita berikan gadai kepada orang, dulu kita tak tahu, sekarang kita sudah tahu. Kebetulan kajiannya bab taubat, maka taubat itu ingat syarat diterimanya taubat apa kemarin? Berhenti total dari maksiat yang pernah kita lakukan. Janji kita selama 10 tahun barang digadaikan, ini sudah berlangsung 5 tahun, tahu kita itu riba, berhenti dari sekarang. Balikkan sawah orang itu, biarkan dia yang mengelolanya, lalu kemudian dia tinggal duit itu akan dia selesaikan hutangnya kepada kita. Iya ya. Baik. 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 Untuk modal dagang. Baik. 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 Itu boleh. Kenapa? Karena itu bukan riba. Akadnya tadi itu kerjasama. Bagi hasil itu tak masalah. Sama nih contohnya, Pak pinjam saya duit, Pak saya mau buka usaha ini contohnya. Nanti kita kerjasama ya Pak ya, modalnya dari Bapak, usahanya, tenaganya dari saya. Itu jatuhnya kerjasama Pak. Begitu. Baik, Ayah Bunda, demikian dapat kita jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi Ayah Bunda, yang ditanya-tanyakan tadi harap ditanyakan juga kepada guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan banyak pencerahan kita dapatkan dari mereka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.